Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah al-ayatul tsaniyah ila ayatil khamisah. Yang artinya bahwasanya kitab ini tiada di dalamnya keraguan, yaitu Al-Quran di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang sentiasa beriman kepada alam gaib, yang sentiasa mendirikan solat dan menunaikan zakatnya, dan sentiasa mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, agar mereka mendapat golongan orang-orang yang beruntung. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang sentiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang sentiasa membesarkannya dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan sentiasa melafazkan tiada daya dan tiada kekuatan dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, serta melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Marilah kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyaknya yang telah diberikan kepada kita, sehingga banyak ayat Allah menceritakan di dalamnya, afala tashkurun, apakah engkau tidak bersyukur kepadanya? Afala tattaqun, apakah engkau tidak berfikir atas segala nikmat yang diberikan? Afala tatadabbarun, apakah engkau tidak merenungkan segala apa yang telah diberikan kepadamu? Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Salawat serta salam mari kita lafazkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta salam kepada beliau, salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpandu firman Allah dalam surah Al-Baqarah, salah satu ayat yang kita lafazkan tadi, dan sesuai dengan apa yang telah kita suasana saat ini, maka terlebih dahulu khatib menasihati diri sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah. Salah satu inti khutbah kita pada hari ini yaitu keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Perlu kita renungkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan yang telah kita lalui, Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. Banyak kita mendapat hikmah di dalamnya, baik itu nikmat kesenangan yang kita sebut dengan syukur, maupun nikmat kesedihan, yaitu bagaimana dapatkah ibadah aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan penuh ini. Kita memasuki bulan Syawal. Kalau dari segi istilah Syawal artinya naik atau meningkat. Bagaimana pendidikan Ramadan yang telah kita lalui, apakah bisa kita tingkatkan di bulan Syawal ini? Sehingga kalau kita renungkan ada beberapa hadis Rasulullah SAW, salah satu amalan yang perlu kita tingkatkan adalah mengambil puasa 6 hari di bulan Syawal. Tak terkecuali bagi hamba-hamba Allah yang di bulan Ramadan
tidak bisa melakukan puasa penuh, baik itu kaum muslimin dan muslimat atau yang udzur di dalamnya, maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, khususnya bagi siapa yang ingin melakukan Syawal terlebih dahulu, maka lebih baiknya mengqadhakan puasanya yang ia telah tinggalkan di bulan Ramadan. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah? Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, sehingga di dalamnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, dimaktubkan di dalamnya puasa Ramadan. Sedangkan puasa 6 hari, sittatu ayyam di bulan Syawal adalah puasa sunnah. Dan jadi perlu kita renungkan bersama, kalau sudah wajib dan sunnah bisa kita bedakan, maka dahulilah yang wajib sebelum yang sunnah. Selain daripada itu juga banyak hadis Rasulullah SAW melafazkan, di antaranya bagi mereka yang sudah melakukan mengqadhakan puasa, yaitu yang pernah ditinggalkan Ramadan, dia teruskan 6 hari, mudah-mudahan ia mendapat pahala puasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang puasa sunnah di bulan Syawal ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana siyamu fid dahari." Yang artinya barang siapa telah melakukan puasa Ramadan kemudian mengikutinya berikutnya yaitu 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti ia berpuasa ad-dahru, yaitu setahun, atau dalam bahasa mufradat yang lainnya as-sanah atau al-am, yaitu setahun. Sehingga dalam hadis memperkuatkan lagi, man shoma sittan ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanah. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri di bulan Syawal, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun lamanya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para faqih atau fuqaha, mereka menjawab dalam hadis ini kenapa setahun. Di antaranya para faqih memahami daripada hadis ini. Yang pertama, bahwasanya puasa sebulan Ramadan, setiap satu kebaikan dibalas dengan 10. Kalau seandainya Ramadan itu 30 hari dikali dengan 10, tentulah sudah 300 hari. Kemudian berikutnya bagaimana 60 harinya? Yaitu Rasulullah SAW menjawab lagi bahwasanya puasa di dalamnya 6 hari, yaitu di bulan Syawal. Maka disinilah genapnya 360 hari, maka digenapkanlah oleh para fuqaha seolah-olah setelah setahun ia berpuasa, dengan catatan tidak meninggalkan puasa Ramadannya, arti kata mengqadhanya, dan diteruskan dengan puasa 6. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sekarang kita insya Allah memasuki hari yang ke-16 di bulan Syawal. Masih ada peluang kita, tidak ada keterlambatan dalam beribadah. Pasti ada tersirat di dalamnya. Tak akan mungkin hadis begitu mudah melafazkan tanpa ada hikmah di dalamnya. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua di antara hikmah daripada puasa 6, annau ka salatir rawatib, dia seperti mana pahalanya jika di hamba Allah itu melakukan solat-solat sunnah rawatib, jika ia melakukannya. Arti kata, orang yang melakukan solat sunnah rawatib menutupi dan mencukupi solat fardunya. Sebaliknya, orang yang sentiasa melakukan solat atau puasa 6 di bulan Syawal ini, maka ia mencukupi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di bulan puasa, khususnya ketika ia berpuasa di bulan Ramadan. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara hikmah dari puasa 6 Syawal ini, orang yang sentiasa melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Kenapa? Lianna aqbalallahu amalan falyadi amalan ba'dahum. Dalam suatu riwayat disebutkan,
Di antara kata Allah menerima ganjaran pahala seseorang atau hamba Allah, maka Allah akan menunjukkan amal berikutnya bagi hambanya yang telah melakukan ibadah itu tersebut. Maka beruntunglah kita jika Allah sudah memberitahukan Ramadan, kemudian melalui hadis Rasulullah, berarti kita melakukannya. Mudah-mudahan kita mendapat suatu tanda lagi, yaitu Allah telah menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang melakukan puasa 6 di bulan Syawal ini, mereka tak lain dan tak bukan, salah satu hikmahnya, suatu tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang bagaimana? Syukur bahwasanya di Ramadan dia telah diampunkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita lupa ketika kita di bulan Ramadan disunnahkan untuk membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 perkara, 2 yang baik dan 2 yang kita berlindung. 2 yang minta kita kepada Allah, nas'aluka ridhaka, kami memohon kepadamu ya Allah keridhaanmu, wa nas'aluka jannah, dan kami memohon kepadamu ya Allah surgamu. Minta perlindungan atau 2 perlindungan di dalamnya. Berlindung kepada Allah daripada kemurkanya, yaitu kemarahannya yang disebut dengan sakhatun. Dan yang kedua yaitu azaban nar, siksaan api neraka. Maka jika seseorang itu bersyukur dan dilanjutkan dengan puasa 6, berarti ia telah bersyukur karena mengharapkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Qadadah atau Ummu Qumamah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimanakah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ibadah Rasulullah dia itu mengikuti waktunya, mengikuti harinya, mengikuti bulannya, bahkan tahunnya, atau mengikuti umurnya sampai ke akhir hayat?" Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Fa inna ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu ibadan dimatan." Arti kata la kana ibadahu atau amalahu dimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah tidak semata-mata karena si A, si B atau waktu tertentu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadahnya, perbuatannya, amalannya yang berterusan, yang arti kata dimah, yang disebut dengan istiqamah. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah dengan apa yang telah kita lalui, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mengqadhakan puasanya, qadhalah, lanjutkan lagi 6 hari berpuasa. Memang rasa sulit, tetapi di situ penuh dengan kebahagiaan, kepuasan. Kita mendapat puasa seolah-olah setahun. Ingatlah pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dulu ada orang berpuasa sampai setahun. Bahkan terbenamnya matahari pun tidak mau berbuka puasa. Tetapi hebatnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qillatul a'mal yuqsabus sawabal ula. Sedikit amalan tapi pahalanya menandingi daripada umat-umat sebelumnya. Sehingga dalam suatu riwayat, Nabi Musa alaihissalam pernah berbicara atau berhadapan kepada Allah SWT dan mengungkapkan, bagaimanakah itu terjadi? Kenapa itu terjadi ya Allah? Engkau memiliki segalanya. Maka Allah menjawab di antara perbuatan antara Allah kepada Nabi Musa, inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebabkan oleh Nabi yang terakhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Al 'asr min ayatil ula ila tsalisah, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang sentiasa melakukan amal-amal soleh dan saling nasihat menasihati serta sabar dalam menjalankan nasihat atau kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ringkasan khutbah Jumat kita pada hari ini. Yang pertama, alangkah beruntungnya kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat di akhir zaman, tetapi di padang mahsyar nanti kitalah umat yang berada di barisan pertama daripada umat-umat sebelumnya. Mungkin ada orang berpikir, bagaimanakah umat Nabi Adam? Mereka di belakang umat kita. Mereka berada di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita untuk berusaha beramal. Amalan-amalan, bukan hanya menjadikan amalan itu bulanan. Sehingga jadikanlah amalan kun ibadul abidin. Jadikanlah dirimu sebagai hamba Allah, dan bukan jadikan dirimu sebagai hamba di bulan Ramadan, hamba di bulan Sya'ban, hamba di bulan Syawal, tapi jadikan hamba Allah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kabar-kabar gembira ini adalah kita untuk semuanya. Dalam suasana pandemi seperti ini, Allah sudah menampakkan begitu hebatnya. Mulai dari kesyukuran kita di Hari Raya Idul Fitri, Allah nampakkan lagi tanda-tanda kebesarannya, yaitu terjadinya gerhana bulan yang sudah lalu kita lalui tidak beberapa hari yang lalu. Kemudian diberi lagi di bulan Syawal ini. Tinggal kita, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun, afala kullu ma yashkuru ila Allah azza wa jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma dafa'na an kulil bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma dafa'na annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal fitan wal mihad wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min bawdilal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini, bangsa kami ini, negeri yang kami cintai Indonesia ini, yang aman dan tentram, rezeki yang begitu luas, dan penduduknya aman dan tentram, di bawah kepimpinan yang bijaksana, yang setiap engkau tunjukkan ke jalan yang lurus, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, jauhkan kami daripada wabak penyakit yang kami tidak mampu menghadapinya. Jauhkan kami daripada berita-berita yang membodohkan diri kami, yang merupakan fitnah sehingga kami ragu dalam melakukan kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'alu man fadlikum wa la dzikra li akbar. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Aqimus shalah.